Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita bakalan membahas, unboxing, dan serta memberikan tips dan trik mengenai beberapa produk yang ada di 994. Nah, pada kesempatan kali ini, karena di minggu kemarin kita nggak ada upload ya, karena ada beberapa kendala, maka pada episode kali ini kita akan membahas sebuah produk yang baru aja datang di 994. Sebenarnya nggak baru, tapi ini salah satu barang yang benar-benar sebelumnya mungkin belum ada, sekarang sudah ada. Nah, apa produknya? Ini dia Power Supply RF 3005D dari RF4. Oke Sobat Tenisi, langsung saja kita bakalan unboxing Power Supply dari produk RF4 ini. Jadi untuk pertama, sekarang kita bakalan unboxing dan kita lihat bersama-sama apa saja yang kita dapatkan dari pembelian RF4 ini jika Sobat Tenisi membeli Power Supply RF4. Jadi dia RF 3005D atau 3005D. Jadi 30 ampere 30 volt 5 ampere ya. Oke, langsung saja kita bakalan lihat. Ini sudah tertulis fokus desain and concept. Oke, kita lihat apakah desainnya bakalan bagus sesuai dengan moto dari RF4 ini. Kalau untuk look dari luar kita udah beda, bisa kita lihat perbedaannya antara RF4 dan juga Power Supply 3005D dari Sugon ya. Kalau untuk dimensinya mungkin hampir sama dengan 3005 PM. Oke, yang pertama kita bakalan dapat buku panduan atau buku beberapa penjelasan dari RF4 mengenai RF 3005D. Jadi Sobat Tenisi bisa mungkin untuk melihat-lihat apa saja yang bisa dan terdapat di Power Supply RF 3005D. Oke, ini stiker. Oke, ini kabel power. Selanjutnya ada 3 kabel buaya. Yang pertama yang merah, hitam, dan yang satu juga hitam. Jadi yang ini untuk plus, minus, dan untuk kabel ground ya. Oke, yang terakhir seperti biasa dan yang paling utama adalah Power Supply RF4 nya sendiri. Jadi untuk Power Supply RF 3005D dari RF4 ini berwarna biru sesuai dengan warna yang ada di bukunya. Oke, kita bakalan lihat seperti apa tampilan dari display yang ada pada RF4 ini ya Sobat Tenisi. Dan kita lihat apa saja fitur yang disungguhkan dari Power Supply ini yang membedakannya dari produk yang lainnya. Oke, seperti biasa kita langsung unboxing. Oke, ini perlindungannya cukup lumayan ya. Nah, untuk tampilan sampingnya mungkin Sobat Tenisi bisa dilihat dulu di belakang. Samping sebelah sini ada tulisan lagi. Memang dia fokus untuk desain. Jadi untuk tampilan dia berbeda dengan Power Supply yang mungkin secara dimensi dan juga ukuran lebih mirip ke 3005 PM dari Sugon ya. Cuman untuk tampilan dia beda jauh dari 3005 PM. Karena di sini terdapat digitalnya. Dan Sobat Tenisi bisa lihat di sini ada 2 seri ya. Ada yang 3005 Pro dan juga ini 3005D. Nah, untuk yang 3005D ini dia tidak terdapat analognya. Oke, Sobat Tenisi, karena untuk mempersingkat waktu juga kita bakalan membahas serta kita lihat beberapa fitur yang terdapat pada RF4 ini. Oke, untuk mungkin yang pertama, RF4 ini sudah disupport dengan trafo ya. Jadi untuk Sobat Tenisi yang bertanya mungkin
power supply ini sudah menggunakan trafo, dan trafonya itu trafo donat yang bisa kita lihat di bawah ini ada kunciannya. Ini untuk mengunci si trafo donatnya. Jadi posisinya di bawah sini. Sini ada sirkulasi udara untuk menjaga suhu dari power supply ini tetap terjaga. Dan yang dari bagian belakang kita bisa lihat di sini ada untuk kabel ground, kabel power, dan juga kipas yang ukurannya lumayan gede ya untuk dimensi power supply ini. Oke, untuk tampilan depan kita bakalan lihat di sini ada dua analog. Ini yang pertama berfungsi untuk pengaturan. Oke, yang pertama ini untuk volt dan ini untuk ampere ya. Ini untuk volt dan ini untuk ampere. Dan ini juga ada dua USB yang sudah tersetting dengan bawaan dari power supply ini 5 volt 2 ampere. Sini ada beberapa tombol channel dan juga ada beberapa tombol output, terus juga nah untuk pembagiannya di sini dia bisa dari 5 volt maksimal 5 volt, 8,4 volt, dan juga yang terakhir itu 31 volt. Jadi ada 3 bagian ya. Sedangkan untuk 3005D dari Sugon itu cuma di 5,1. Kalau untuk di 3005 PM itu 8,4. Sedangkan untuk RF4 ini dia terbagi 3. Jadi include langsung di 3005D ini bisa 3 pilihannya untuk maksimal volt yang bisa sobat Inisi gunakan. Sini ada tombol power. Oke, ini seperti biasa ada tombol-tombol. Langsung saja kita bakalan lihat dan kita coba lihat beberapa fitur yang ada ya. Karena untuk power supply itu untuk fiturnya sebenarnya tidak jauh beda biasanya, cuman kita bakalan lihat seperti apa sih tampilan dan juga fitur yang terdapat pada power supply RF3005D. Oke, untuk tampilan memang beda. Oke sobat edisi, langsung saja kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan dari power supply RF4 ini. Oke. Yang pertama, sobat Inisi bisa lihat di sini ada bagian volt, ampere, dan juga watt. Jadi sudah terdapat 3 tampilan dari display yang bisa dimunculkan oleh RF3005D ini dari RF4. Jadi untuk sobat Inisi yang mungkin bertanya apa bisa juga menampilkan watt, nah, untuk RF4 ini sudah bisa ya. Jadi dia sudah menampilkan bagian watt. Nah, perbedaannya untuk beberapa channel, ada 4 channel ini, sobat Inisi memang dituntut untuk menyetingnya sendiri ya. Nah, ini tidak ada perbedaan ya. Nah, setelah ini sudah disetting, ketika sobat Inisi sudah setting, nah untuk penggunaannya sobat Inisi cukup tekan tombol output. Ini hampir sama dengan power supply dari Amtek ya. Untuk penggunaannya sobat Inisi harus mencet tombol output. Jika sobat Inisi belum pencet tombol output, maka kabel power yang ada tidak bakalan bisa ke detect ya, karena dia belum bisa buat mengeluarkan arus yang ada di settingan yang sobat Inisi setting. Jadi untuk fitur yang ada itu power supply dari RF3005D ini, dia sudah support continuous OCP, once OCP, dan juga beberapa fitur lock unlock juga sudah ada yang sobat Inisi bisa lakukan di bagian sini. Jadi ketika sobat Inisi sudah mengunci di bagian channel 1 dan sudah disimpan untuk settingannya, disarankan untuk melakukan penguncian. Nah, ini sudah berbunyi dan sobat Inisi bisa lihat di sini ada warna merah ya, lampunya warna merah. Yang tertulis di sini adalah lock. Jadi sobat Inisi tidak bakalan bisa memencet tombol-tombol yang lain dan bisa melindungi sobat Inisi dari yang namanya salah pencet atau tidak sengaja memencet tombol yang lain. Jadi untuk menjaga konsistensi pengaturan yang sobat Inisi sudah atur. Nah, jika sobat Inisi sudah selesai dan ingin menyeting hal-hal yang lain, nah ketika sudah disetting ini dia tidak bakalan bisa dipencet tombol-tombol yang lain ya. Ini tapi bisa untuk disetting. Oke. Untuk disetting di analog bisa, tapi tidak bisa pencet di tombol yang lain. Ini tidak bisa.
Oke, untuk membukanya sobat ini sih cukup tekan atau hold di bagian analog, bagian volt ini, ampere ini, maaf, di bagian ampere ini hold aja 1-2 detik, maka bakalan hilang lampu indikator yang ada di bagian sini yang sebelumnya warna merah. Nah, ini sobat ini sih bisa melakukan pengaturan channel-channel yang lainnya dan memilih untuk continuous OCP atau once OCP dari power supply ini. Nah, untuk selanjutnya fitur yang disuguhkan yang kita sebutkan tadi, dia bisa langsung 3 ya. Antara 5 volt, 8,4 volt dan juga di sini 15 volt. Jadi dibatasi 3 sampai 15 volt. Kalau kita bilang tadi 31 ya, ternyata 15 volt. Jadi untuk maksimal yang 31 volt itu sobat NIC cukup pilih bagian yang tidak ada lampu indikatornya. Nah, jika bagian lampu indikatornya pada 5 volt warna hijau ini, maka itu bakalan maksimal itu yang bisa dikeluarkan arusnya adalah 5 volt. Nah, untuk yang 8,4 seperti itu juga maksimal itu 8,4 volt dan juga yang 15 volt itu adalah maksimal 15 volt saja yang bisa dikeluarkan dari power supply RF 3005D ini. Nah, jika lampu indikatornya tidak ada, maka maksimal yang bisa dilakukan adalah 30 volt ya. Jadi maksimal dari power supply ini dia bisa mengeluarkan arus di 30 volt dan juga 5 ampere. Jadi untuk sobat NIC yang mungkin hanya menggarap handphone atau mungkin perangkat-perangkat yang tidak memerlukan volt-volt tinggi, disarankan untuk menggunakan settingan ini di 5 volt saja. Karena untuk handphone yang mungkin perangkat-perangkat yang ringan itu hanya membutuhkan di arus yang ada di 5 volt ya. Kalau untuk yang lebih tinggi lagi ditakutkan terjadi yang namanya short atau konslet. Oke, untuk tampilan sebenarnya hampir sama dengan beberapa power supply dan juga untuk fiturnya. Cuman yang membedakannya adalah dari desainnya ya. Dari desain RF4 ini yang sobat NIC mungkin bisa lihat bersama-sama. Jadi dia memang untuk RF4 ini tampilan dan juga beberapa fiturnya sudah dipermudah dengan beberapa tombol yang sudah terdapat di depan layar display ini. Jadi untuk sobat NIC yang mungkin kemarin bingung ini tombol kalau mau ngaktifin ini tombolnya mana, yang ngaktifin ini tombolnya mana, dan di sini ternyata sudah terdapat semua dan sudah ada tulisannya. Untuk sobat NIC bisa menggunakan kontrol OCP, continuous OCP, once OCP dan juga CC. Jadi untuk sobat NIC yang mungkin kemarin bingung dengan beberapa power supply, nah ini salah satu solusi untuk sobat NIC agar mempermudah sobat NIC dalam mengerjakan atau menggarap dengan menggunakan power supply ya. Jadi untuk fitur pendukungnya juga salah satunya adalah kipas yang sudah terdapat di belakang dan juga beberapa sirkulasi yang bisa menjaga performa dari power supply ini tetap di performa yang terbaiknya. Oke sobat NIC, itulah beberapa fitur dari power supply RF 3005D dari produk RF4. Jadi untuk sobat NIC yang mungkin kemarin bertanya-tanya apa sih perbedaannya antara power supply RF4 ini dengan power supply Sugon dan juga Wamtek atau power supply yang lainnya dari beberapa barang yang mungkin sama ya dengan performanya, maka ini sobat NIC bisa lihat sekarang itu adalah salah satunya untuk tampilan bagian depannya. Yang sekarang itu untuk tombol-tombolnya dan juga beberapa perangkat-perangkat yang sangat membantu sobat NIC dalam proses penggarapan menggunakan power supply ini. Dan juga sudah disediakan juga kipas dan beberapa sirkulasi yang tentunya bisa menjaga performa si RF 3005D ini tetap pada performa terbaiknya. Dan di sini juga terdapat kabel buaya atau kabel capitan yang sobat NIC bisa gunakan juga pada power supply ini, yang bisa pada bagian sini dan juga bagian sini ya. Jadi untuk sobat NIC yang mungkin juga ingin menggunakan USB, sudah terdapat 2 port USB juga yang sudah disetting dan ada bawaannya dari RF4 itu sudah pada 5 volt dan 2 ampere untuk arusnya. Oke, untuk sobat NIC yang mungkin masih bingung beberapa perbedaannya, mungkin bisa kita lihat di sini pada bagian display di sini ya, bagian display sini sobat NIC bisa lihat
Untuk tampilan dia memang dari RF4 ini memang jagonya ya, karena dia memang motonya dari FM4 ini adalah fokus desainnya dan konsep, dan salah satunya innovation never stop. Jadi untuk tampilan dia memang lebih kekinian dari power supply yang lainnya, tapi untuk secara performa dia juga tidak kalah dengan power supply yang sudah banyak pada pasaran sekarang ini. Jadi untuk power supply ini dia untuk secara fitur hampir sama, dan memang beberapa power supply yang dengan desain seperti ini dan performa yang seperti ini itu hampir sama untuk ini ya, untuk fitur-fiturnya. Ada beberapa continuous OCP, once OCP yang berfungsi untuk sobat teknisi gunakan ketika penggarapan, dan juga lock unlock yang berfungsi untuk menjaga settingan sobat teknisi atau salah pencet ketika ketika dalam proses penggarapan. Jadi untuk sobat teknisi untuk tampilan dan juga beberapa fitur mungkin itu aja dari RF4 ini atau RF3005D ini. Jadi untuk selanjutnya seperti biasa kita bakalan bahas beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dari power supply RF4 ini. Yang pertama itu untuk sobat teknisi jangan lupa untuk selalu menggunakan tombol output ya dalam proses penggunaannya. Karena ketika sobat teknisi sudah setting dan ingin menggunakan kabel buaya ini atau kabel capit ini, maka sobat teknisi tidak bakalan bisa dapat atau bisa keluar ya tampilan yang di sini itu seperti yang sudah sobat teknisi setting. Jadi untuk sobat teknisi jangan lupa selalu pencet tombol outputnya. Dan yang selanjutnya seperti biasa yang paling sering kita bahas setiap videonya, selalu jaga kebersihan dari unit sobat teknisi, karena di sini terdapat beberapa perangkat yang memang perangkatnya memang gede ya di bagian dalam sini, dan terdapat juga trafo yang bobotnya itu sobat teknisi mungkin ini ada sekitaran 4-5 kiloan ya. Jadi untuk sobat teknisi selalu berhati-hati menjaga kebersihannya, karena di sini juga terdapat beberapa sirkulasi udara, tentunya ada yang di belakang dan juga ada di bawah yang sobat teknisi bisa lihat tadi. Yang selanjutnya adalah jangan sampai power supply ini terbentur atau tidak sengaja jatuh, yang bisa mengakibatkan beberapa komponen yang ada di dalamnya bisa copot dan si power supply ini bakalan rusak. Jadi untuk sobat teknisi karena ini bobotnya di kisaran 4-5 kiloan, jadi ketika jatuh yang ditakutkan ya ini hancur, yang bagian dalamnya bakalan copot semua. Dan untuk selanjutnya untuk sobat teknisi yang mungkin mejanya ada bagian atas lagi, jadi disarankan untuk taruh di bawah aja kalau memang di bagian atas itu sudah banyak beberapa barang-barang atau unit-unit yang sobat teknisi sudah taruh. Karena yang ditakutkan dari RF4 atau memang power supply yang lain yang memiliki bobot yang sama, itu lama-kelamaan nanti mejanya ngalah, kita nggak tahu kan yang kedepannya gimana. Tumpuk, taunya karena ini bobotnya berat dan beberapa produk yang lain juga berat, yang bisa berakibat mejanya patah atau mungkin ini yang jatuh ya, karena sudah lewat. Jadi untuk sobat teknisi selalu perhatikan letak dan juga kebersihan dari unit power supply RF3005D dan power supply yang sobat teknisi miliki. Oke sobat teknisi, selanjutnya itu sobat teknisi bisa lihat di sini bagiannya maksimal voltnya itu sobat teknisi disarankan untuk selalu menggunakannya, karena yang ditakutkan ketika sobat teknisi tidak menggunakan fitur yang sudah ada di ini, ketika penggarapannya sobat teknisi mungkin bisa overvolt yang bisa mengakibatkan garapan yang sobat teknisi garap bisa terjadi short atau konslet ya. Oke, mungkin itu aja beberapa tips dan trik dari kita pada episode kali ini mengenai RF3005D dari RF4. Jadi bagi sobat teknisi yang kemarin penasaran, inilah tampilannya, dan itu adalah beberapa fitur yang ada pada RF3005D dari RF4. Oke, untuk tampilan dia memang kekinian banget, dan juga untuk fiturnya tentunya tidak ketinggalan dengan power supply yang memang sudah ternama atau memang sudah dapat ini sobat teknisi sudah tahu performanya. Jadi untuk performa dan fitur dia juga tidak ketinggalan. Biasanya tampilan bagus, mungkin juga performa turun ya. Nah untuk RF4 ini dia performa dan tampilan selalu
dijaga ya. Jadi untuk RF4 yang sekarang yang ada di 994 RF 3005D RF4. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika ada Sobat Inisi ada saran untuk video selanjutnya atau episode kita selanjutnya, silahkan juga tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa diskusikan barang-barang apa saja yang bakalan kita bahas ke depannya. Oke, terima kasih bagi Sobat Inisi yang setia dan selalu melihat video kita dan menyaksikan video kita. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten TNT yang lainnya. Oke Sobat Inisi, jangan lupa selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di 994 Official di Facebook agar Sobat Inisi tidak ketinggalan informasi menarik apa saja yang ada di 994. Karena updatean apa saja yang ada di 994 ada di situ semua, ada di Instagram, TikTok, dan di Facebook. Jadi untuk Sobat Inisi yang mungkin penasaran, silakan kunjungi kita di beberapa sosial media kita. Oke, saya Rizky QC994 pamit undur diri. Ciao.